A Day in My Life bersama Bu Aini di Belajar Jadi Guru Hebat, Guru Profesional. Nah, ini di antar ayah ya. Ini siap-siap ayah saya. Nah, perjalanan dari rumah ini melewati sawah-sawah. Kenapa guru hebat? Belajar jadi guru hebat. Hebat itu teman-teman tuh humble ya. Kemudian kita harus rendah hati kan, humble. Kemudian kita harus energik ya. Kita mengikuti energi anak-anak ya. Kemudian B-nya kita brave, berani menyampaikan yang benar, berani memberikan reward yang benar ya. Kemudian A, antusiastik, kita harus antusias, punya mimpi tinggi, cita-cita yang tinggi, impian yang tinggi. Ya, walaupun jatuh, kita masih ada di antara bintang-bintang. Kemudian yang T, teachable, kita harus, yang namanya guru ada dua arah, teachable, senang belajar dan suka mengajar, seperti itu. Nah, itu versi guru hebat versi Bu ini. Nah, ini sudah sampai aja nih di jalan-jalan Leces. Tadi kan melewati Klenang ya, Tulupari, kemudian ke Leces. Perjalanan kami tempuh kurang lebih 1,5 jam ya dari Desa Tarokan. Nah, ini sudah sampai di Leces Sekolah Taruna. Kita ambil kiri jalan tuh ya, ini kan mau ke barat, ada perlintasan rel kereta api. Nah, kita harus tolak-tolak teman-teman. Nah, kemudian kita menelusuri jalan-jalan itu ya, perumahan Leces Permai. Nah, kita ambil yang jalan perumahannya, lalu kita belok kiri. Kalau belok kiri kita belok kanan. Nah, itu perjalanan terus sampai menemukan jalan raya lagi di daerah Pondok Ulu gitu ya. Nah, ini perjalanannya, maksud saya itu belok kiri seperti ini ya teman-teman. Lalu kita belok kanan, ini melewati sawah-sawah gitu teman-teman. Kemudian lanjut lagi ya, perjalanan ini yang saya rekam itu yang ya saat jalannya enak aja. Kalau ada motor banyak, mobil banyak tidak saya rekam. Ini sudah di Bantaran ya, jalan-jalan Bantaran. Di sini ramai loh teman-teman, tapi alhamdulillah saya sempatkan untuk merekam dan melewati Polsek Bantaran. Nah, kemudian setelah melewati Polsek Bantaran, kita lurus aja nih ke barat teman-teman, sampai ada tikungan yang menikung gitu ya. Kita pilih yang ke kiri. Nah, kita mau ke arah ke Karanganyar. Nah, ini arah-arah mau ke Karanganyar ya, pemandangannya syahdu banget, dikelilingi gunung-gunung, masya Allah, tabarakallah, gunung-gunung Sumber Tengger gitu ya teman-teman, perbukitan tuh kelihatan sudah. Nah, ini maksud saya nih jalan-jalannya itu. Nah, itu kan gunung-gunungnya itu kan tampak banget ya. Nah, teman-teman kalau udah sampai di menara masjid itu, menara Masjid Azizur Rahman Karanganyar, nah itu sudah mau sampai di titik WFO-nya. Nah, titik WFO-nya itu di Karanganyar, di pertelonnya itu ya teman-teman. Kemudian ini sudah sampai deh, kita absen dulu, lanjut perjalanan ke atas tuh 30 menit. Kita pilih yang lurus ke selatan itu ya teman-teman. Kalau ke kanan itu belokannya itu mau ke Kuripan gitu ya. Nah, ini ke daerah Jatisari. Nah, biasanya kami ngadem dulu di masjid. Nah, ini sudah selesai ngadem deh, Bapak sudah standby dengan motornya. Lalu kita lanjutkan lagi perjalanan melewati Jatisari. Kita melewati SD Jatisari 1 gitu ya teman-teman. Pokoknya ikuti jalan sudah ini, tidak kira nyasar kok. Kalau teman-teman mau ke Wono Asri, SD Wono Asri, kita kan, wah ini kan ada di SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap. Itu berdampingan dengan SD Wono Asri 1. Tidak mungkin nyasar teman-teman, ikuti sudah jalannya. Nah, lanjut kita di perhutanan. Nah, perhutani ya, di jalan-jalan hutan lah teman-teman ya, namanya Sekolah Anak Gunung. Kenapa Bu Ani seneng memanfaatkan daun jati Cina? Ya, daun jati muda. Kalau musim hujan seperti sekarang ini kan banyak daun jati muda nih. Nah, Bu Ani tuh manfaatkan, sesuaikan dengan CP ATP-nya ya, kemudian kita menyesuaikan dengan materi ajarnya. Nah gitu ya, ini sambil teman-teman lihat ya pemandangannya itu. Kalau jalan yang kurang enak nggak saya rekam karena takut HP-nya jatuh seperti itu. Nah, ini sudah perbukitan Jatisari ya. Nah, lanjut terus perjalanannya, kita lanjut cerita tentang daun jati Cina nih. Daun jati Cina kalau musim hujan Bu Aini manfaatkan di sekarang ini, itu dimanfaatkan sebagai pewarna alami pada kain. Nah, topiknya itu kita kolaborasi nih. Kalau kurikulum Merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam, kita kan harus kemitraan nih. Kita permitraannya dengan guru TIK dan guru prakarya gitu ya. TIK-nya apa ya, kita menggunakan pembelajaran digitalisasi. Kemudian prakaryanya kita kolaborasi dengan teknik membuat pewarna alami ya, biar di kainnya itu awet ya. Teknik ekoprint juga bisa di situ. Nah, kita lanjut ya.
perjalanannya itu dilanjut sampai sampai ke Wonoasri. Dah ini masih, oh ini sudah Wonoasri nih, kalau beton kayak ini nih Wonoasri teman-teman, jadi panjang banget jalannya. Oke teman-teman, sembari menceritakan ini ya, daun jati Cina. Nah kanan gini nih kan banyak pohon jati, jadi daun jatinya tuh dimanfaatkan untuk media pembelajaran dengan memanfaatkan media alam seperti itu. Nah kalau musim kemarau kan banyak daun jati berguguran nih. Nah Bu ini manfaatkan sebagai bahan dasar membuat kompos daun jati. Nah pembelajaran yang berkesadaran ya bermakna dan menyenangkan atau menggembirakan itu kan harus memperhatikan sumber belajarnya juga nih. Nah sumber belajarnya Bu ini manfaatkan daun jati Cina. Nah, jadi anak-anak itu memperoleh manfaat pembelajarannya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Membuat komposnya dengan teknik eksperimen yang sederhana, yang tidak rumit, yang tanpa alat lab pun insya Allah bisa dimanfaatkan. Sama dengan pemanfaatan pewarna alami, meskipun tanpa alat lab juga bisa. Bukan berarti kita tidak punya alat lab. Alhamdulillah kita sudah punya alat lab, Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Lanjut perjalanannya, ini spot-spot yang agak rusak agak saya explore ya, karena HP-nya khawatir jeblok atau jatuh gitu loh teman-teman. Nah ini terus menanjak ya, menanjak, tanjakannya tinggi setinggi harapan ayah bunda nih, Masya Allah ya. Oke kita lanjut perjalanannya sama ayah tercinta ya. Jadi cita-cita Bu Aini ingin menjadi guru hebat sesuai dengan tagline-nya di bulan guru sekarang ya, guru hebat Indonesia kuat. Nah seperti itu. Nah ini tanjakannya tinggi banget nih teman-teman ya. Oke seperti itu. Nah ini spot yang sudah mulai bergelombang ya, berlubang. Jadi kalau bukan ciptaannya Allah ya, mungkin ya ini sudah gimana nih pinggang ini ya. Tapi alhamdulillah harus banyak bersyukur, harus banyak bersabar. Nah insya Allah pasti Allah mudahkan jalan kita melalui jalur langit deh teman-teman. Tetap semangat untuk menjadi guru hebat, guru yang humble, energik, brave ya, kemudian enthusiastic dan teachable seperti itu teman-teman. Dan ini sudah mau sampai ya. Nah kalau mau sampai tuh tandanya tuh teman-teman ada rumah, ini rumah tingkat. Nah ini rumahnya Pak No nih, rumah Pak No, ada bengkel juga di situ, dan juga di situ ada Balai Desa Wonoasri. Di belakang Balai Desa itu SMP 3 Kuripan 1 atas. Sampai guys di Wonoasri Kuripan. Nah ini banyak anak-anak ini jalan nih kan. Nah sudah sampai, kita mau naik perjalanan dari bawah ini. Nah di situ banyak murid-murid yang duduk berdiri. Nah itu kan, itu muridnya itu. Nah ini ada adik-adik SD. Kontainer Wano. Yuk kita naik. Apa sayang? Apa? Siapa namanya? Rita. Ayo ke atas yuk. Yuk ke atas yuk. Yuk ke atas yuk sama ibu. Nah, aku nemu murid nih, nemu anaknya. Nemu anak ibu, nemu anak ya. Kamu kelas berapa dah? Kelas 1. Kelas 1. Kesini jalan kaki. Oh, ibu lewat sini sama ibu ayo. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa ayo. Nah, ini mau ke atas. Ayo dah nak. Pintar. Semangat sekolahnya ya. Yang rajin sekolahnya. Nah, di situ ada bapak-bapak yang suka layangan, guys, ya. Kontainer, Pak. Nah, kontainer buat konten wah ini. Nah, udah ya guys ya, ini ngos-ngosan. Ntar lagi kita sambung. Alhamdulillah sudah sampai. No, meja kerjanya Bu ini yang itu. Nah, ada akuarium, ikan kecil-kecil. Semangat, ngos-ngosan guys.